Istilah jadong, jahat, bodoh, dan sombong kini menjadi sebuah contoh dari apa yang disebut dengan senjata ideologis atau ideological weapon. Istilah ini sengaja digunakan oleh para kritikus yang setia untuk menggoyang kemapanan rezim pemerintahan di akhir kekuasaan Presiden Jokowi. Pertanyaannya adalah, apakah kritik ideologi dapat memberi klarifikasi dan analisis kritis terkait dengan terminologi jadong sebagai jahat, bodoh, dan sombong? Siapakah yang dimaksud dengan si jahat, si bodoh, dan orang yang sombong? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita untuk mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Seraya kita menghargai setiap pandangan-pandangan sebagai wakil dari perspektif-perspektif yang kaya dalam membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, sekali lagi tentang kritik ideologi yang dimunculkan oleh para The Masters of Suspicion atau para guru kecurigaan. Misalnya Karl Marx, misalnya Sigmund Freud, misalnya juga Friedrich Nietzsche, adalah sederet tokoh-tokoh yang menolong kita untuk selalu mengembangkan cara berpikir filsafat yang curiga atau hermeneutics of suspicion, yaitu sebuah cara memahami realitas yang tidak boleh begitu saja diterima sebagai baik-baik saja. Kita perlu mengembangkan cara berpikir kritis, yang skeptis, yang ragu-ragu, bahwa apa yang kita lihat itu penuh dengan kepentingan. Apa yang kita amati itu syarat dengan ideologi. Tetapi kritik ideologi yang paling tajam itu justru bukan diarahkan pada mereka atau realitas di luar kita atau pada individu lain. Tetapi kritik yang paling tajam itu justru diarahkan pada subjek yang membangun wacana kritis. Jadi kritik yang paling tajam itu justru dimulai dari kritik terhadap diri sendiri. Tujuan dari kritik terhadap diri sendiri adalah menemukan apa yang dimaksud dengan self-understanding atau self-consciousness, yaitu memahami diri kita lebih baik, lebih adil, sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa menempatkan diri dalam peran-peran signifikan yang dipercayakan kepada kita. Teman-teman, dari konteks itu maka saya ingin membangun semacam tesis untuk mengatakan bahwa terminologi yang digaungkan oleh Oki Madasari bahwa rezim yang berkuasa, yaitu di bawah pemerintahan Jokowi, dan di dalamnya ada Gibran, Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep sebagai anak-anak dari penguasa yaitu Jokowi, itu seringkali dianggap sebagai faktor dan variabel bermasalah dalam rangka demokrasi kita. Saya ingin mengajukan tesis bahwa pandangan seperti itu tidak punya kesadaran konteks yang sangat mendalam. Mengapa? Karena kita harus terbuka pada perspektif yang cukup berimbang. Dan karena itu channel ini ingin menawarkan sebuah perspektif bahwa kita harus menjadi orang yang mampu membaca realitas secara berimbang. Tidak hanya memberi kritik tetapi juga mampu memberi apresiasi. Karena itu ketika kita menggunakan terminologi jadong sebagai sebuah istilah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan Jokowi
dengan keluarganya itu sebagai ia yang jahat, yang bodoh, yang kemudian sombong, itu rasanya tidak tepat. Mengapa? Karena setiap orang itu pada dasarnya memiliki dua sisi sekaligus. Kita harus menawarkan sebuah pandangan yang menolong kita untuk juga membangun wacana yang apresiatif terkait dengan realitas dan berjalannya demokrasi di negara kita. Memang tidak ada pemerintahan yang sempurna. Tidak ada rezim kekuasaan yang mampu mulus dalam memainkan peran yang signifikan yang dipercayakan kepada mereka. Kita selalu akan membayangkan bahwa rezim pemerintahan apapun dan siapapun selalu punya pekerjaan-pekerjaan rumah, baik di masa mereka maupun yang mereka wariskan untuk pemerintahan yang baru. Karena itu, rasanya kita harus mengatakan Jokowi itu adalah orang yang punya peran signifikan. Ia akan dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang pernah memimpin kita. Tentu, apresiasi ini harus juga dibarengi dengan sikap yang bisa melihat bahwa Jokowi juga punya catatan yang harus kita perbaiki bersama dalam rangka melihat bahwa ada kekuatan tetapi juga ada kelemahan dari rezim ini untuk kita tingkatkan ke depan. Dan ketika kita menggunakan terminologi bahwa jahat, bodoh, dan sombong itu terarah kepada Kaisang, kepada Gibran, atau kepada Jokowi atau rezim ini, catatannya adalah kritik ideologi justru berbicara yang lain. Kritik ideologi justru menantang kita mempertanyakan, betulkah realitas di luar diri kita atau orang lain di luar diri kita itu sebagai yang disebut jadong? Jangan-jangan kita harus memeriksa bahwa yang jadong itu adalah diri kita sendiri. Kitalah yang jahat, kitalah yang bodoh, kitalah yang sombong. Karena itu mari kita melawan yang namanya jadong itu dengan kewarasan dalam menganalisis fenomena sosial politik kebudayaan di tanah air kita. Kita harus punya dua sayap filsafat sekaligus. Sayap kritis, tetapi juga sayap apresiatif. Dan kedua sayap ini menyatu dalam etika politik yang beradab, bukan etika yang tidak beradab. Dan dalam rangka etika politik yang beradab, kita tidak akan pernah menggunakan istilah jahat, bodoh, dan sombong. Karena itu bukan etika yang tepat. Itu bukan gambaran tentang istilah terminologi, bahkan nilai dari etika politik yang tepat untuk menyapa dan menyebut orang lain atau realitas di sekitar kita. Mari kita perbaiki berbagai macam terminologi agar kita bisa mendidik masyarakat kita menjadi masyarakat yang dewasa dalam rangka menghidupi demokrasi kita yang semakin sehat ke depan. Sekali lagi, saya tidak punya kepentingan terkait dengan rezim pemerintahan ini. Tetapi masyarakat kita itu juga membutuhkan cara pandang alternatif yang lain, yang menolong masyarakat kita tetap tidak kehilangan apresiasinya kepada para pemimpin. Karena apa? Karena kita semua sepakat bahwa demokrasi itu memang gaduh, demokrasi itu memang penuh dengan konflik. Dan para kritikus, di satu sisi memang kita beruntung bahwa ada orang-orang yang konsisten menyuarakan suara-suara profetik dalam rangka mengganggu kemapanan rezim pemerintahan apapun. Tetapi kepada saudara-saudara yang secara gigih bertahan sebagai kritikus yang setia terhadap rezim pemerintahan ini, saudara juga dipanggil untuk mengedukasi masyarakat kita. Dengan apa? Dengan menggunakan terminologi etika politik yang santun. Dan rasanya dalam konteks itu, nilai-nilai keutamaan dari sebuah etika politik yang dibangun dari sebuah pemikiran filsafat moral, filsafat politik yang
bertanggung jawab tidak akan pernah menggunakan istilah jadong, jahat, bodoh, dan sombong. Kalaupun itu ada, maka kritik ideologi menyasar pertama-tama pada diri kita sendiri. Apakah kita sebenarnya yang disebut dengan jadong? Kitalah sebetulnya yang disebut sebagai jahat, bodoh, dan sombong. Itu pun kalau kita mau. Mari berpikir dan bertindak filosofis lewat politik praktis kita dengan kewarasan dalam membangun etika politik yang bertanggung jawab. Lawan jadong.